Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan rahmatnya. Kita semuanya masih dapat melaksanakan kewajiban kita di siang yang mulia ini. Pemirsa sekalian, salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, teladan dalam kehidupan kita yang telah memberikan contoh dan mendidik kepada kita bagaimana kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Barangkali setiap kemerdekaan ini setiap tahun kita rayakan, namun apa sebenarnya makna daripada kita merayakan tersebut? Karena kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan kita, yaitu para kecuali para andil, para ulama kita telah dalam merebut kemerdekaan ini adalah merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran telah disebutkan, Allah berfirman, Inna fatahna lakal fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ayat ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yang untuk memenangkan atas orang-orang kafir. Karena Rasulullah ini juga dikatakan sebagai pembebas dari penindasan, dari penjajahan, termasuk penjajahan akidah pada waktu itu, sehingga Rasulullah dengan ayat dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan suatu kemenangan. Setelah perjanjian Hudaybiyah, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya sekitar 1.400 orang sahabat pulang ke Madinah dan gagal masuk Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada waktu itu. Allah menjanjikan kepada Rasulullah SAW untuk memenangkannya terhadap orang-orang kafir dan akan masuk Mekah untuk menunaikan ibadah haji, bahkan akan menguasai kota Mekah pada tahun 630 Masehi dengan mengarahkan pasukan kurang lebih 10.000 pasukan. Dari ayat ini, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kemenangan dan kemerdekaan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam kehidupan kita bangsa Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, sebagaimana saya katakan di awal tadi, bahwa dijelaskan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kemerdekaan negara kita yang sekarang sudah masuk ke 75 itu adalah merupakan rahmat Allah, bukan sekedar nikmat, tetapi adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Ini merupakan belas rahman dan rahmatnya Allah, belas kasih sayang Allah yang terhadap bangsa negeri kita yang kita cintai ini. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah jelaskan, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur nikmat adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudahkah kita mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita masih kufur nikmat, mengisi kemerdekaan
dengan hal-hal yang membuat Allah murka. Mari kita introspeksi diri. Kegiatan-kegiatan kita selama ini, setiap memperingati hari kemerdekaan, kita lakukan selama ini dalam rangka memperingati mungkin hanya sekedar hiburan yang cenderung melalaikan kita dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak dari kita yang mengadakan panggung gembira yang cenderung kadang melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, mari kita ubah kegiatan kita dalam mengisi kemerdekaan ini menjelang peringatan ke-75 hari kemerdekaan Indonesia ini. Mari kita rubah kita dalam mengisi ini, apalagi sekarang dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apalagi sekarang kita telah dilanda suatu bencana yang sangat luar biasa, yaitu dengan adanya virus COVID-19 yang sudah sangat dahsyat ini. Mari kita rubah kegiatan kita, berjuang bersama-sama untuk melawan COVID-19 ini, ya, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa keluar dari musibah itu, karena ini adalah tantangan yang sangat besar dalam mengisi era di sekarang ini. Maka mari kita rubah kegiatan-kegiatan kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, untuk dapat terhindar dari wabah ini yang cukup dahsyat ini, ya. Kita bisa lakukan, karena yang dikatakan syukur itu adalah mensyukuri nikmat itu, menggunakan nikmat itu untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, syukur itu ada 3 dimensinya. Bisa kita pertama dengan mengucapkan alhamdulillah, yaitu ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satunya tidak ada, berarti kita tidak bersyukur namanya. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kita isi jelang 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif tadi, yang mungkin dengan sosialisasi bagaimana kita mencegah mencegah COVID-19 ini dengan gerakan untuk hidup sehat, ya, seperti selalu memakai masker. Nah, ini kita harus selalu galakkan memakai masker di setiap kegiatan kita apapun juga, ya, kecuali kalau sedang berbicara begini, ya. Nah, itu kita gerakan gerakan menggunakan masker, karena dengan itu insya Allah kita akan terhindar. Juga menjaga jarak di antara sesama kita, namun tidak walaupun menjaga jarak, tapi hati kita tetap terjalin di antara sesama kita, ya. Juga kita melakukan tindakan kebersihan secara hidup Islami dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemerdekaan ini. Insya Allah dengan melakukan gerakan-gerakan yang positif seperti ini, insya Allah kita bisa mencegah penjajahan COVID-19 yang cukup dahsyat ini. Sehingga dengan demikian kegiatan kita menjadi positif. Kalau kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah ini dengan benar, maka insya Allah Allah akan menambah nikmat kepada kita semuanya, sehingga bangsa kita ini bisa berubah menjadi bangsa yang lebih baik daripada yang telah kita tinggalkan, ya. Karena kita sekarang sadar itu, tapi yakinlah bahwa di balik kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Di balik musibah ini pasti akan ada jalan keluarnya untuk dapat keluar dari musibah tersebut. Pemirsa sekalian, itulah beberapa bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan positif. Jangan hanya sekedar kita merayakan dengan gembira saja, tetapi kita hendaknya merenung untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.